Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianita, NPMC 1A190406, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bank. Di sini saya akan memaparkan tugas perbandingan hukum yang berisikan ilustrasi perbandingan hukum berdasarkan institusinya. Langsung saja kita paparkan istilah perbandingan hukum. Istilah perbandingan hukum dalam bahasa Inggris disebut sebagai comparative law. Dalam bahasa Jerman disebut sebagai Rechtsvergleichung atau Vergelijkende Rechtsleer. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai Rechtvergelijking. Dan dalam bahasa Prancis disebut droit compare. Penyebab adanya persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum. Yang pertama adanya persamaan, yakni terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat yang bersifat universal, persamaan pola pikir dan kebudayaan, adanya pertukaran atau pengoperan kebudayaan antar bangsa, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum yang sama, infiltrasi ketentuan-ketentuan hukum dan atau lembaga-lembaga hukum dan buah pikiran tentang hukum, dan yang terakhir adanya perpautan sejarah. Lalu perbedaannya yakni terdiri dari yang pertama keadaan tanah iklim dan suasana, yang kedua cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter suatu bangsa, yang ketiga sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum yang berbeda, dan yang terakhir perbedaan politik, pola politik, dan kebudayaan. Selanjutnya, tradisi hukum. Dilihat dari tradisi hukum yang dianut oleh suatu negara, pada dasarnya terdapat dua macam tradisi hukum, yaitu tradisi hukum Anglo-Saxon atau common law dan Eropa kontinental atau civil law. Dalam common law, sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak. Sedangkan dalam civil law, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sumber hukum yang utama. Lalu wilayah keberlakuan. Dalam civil law, sistem ini berlaku di banyak negara Eropa dan jajahannya seperti Angola, Argentina, Armenia, Australia, Belgium, Bosnia, dan Herzegovina, Brazil, Jerman, Yunani, Haiti, Honduras, Italia, Belanda, Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan dalam common law, di sistem ini berlaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya. Negara-negara persemakmuran antara lain Bahama, Barbados, Kanada, Dominika, Kepulauan Fiji, Gibraltar, Jamaika, Selandia Baru, Togo, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh perbandingan sistem hukum. Yang pertama, contoh dari penyelesaian perselisihan hubungan industri di Indonesia, di mana bila terjadi perselisihan hubungan industrial, baik karena adanya perselisihan hak, kepentingan, PHK, maupun perselisihan antar serikat, pekerja, atau serikat buruh, maka prosedur yang dapat ditempuh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Undang-Undang PPHI. Mulai dari perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi atau arbitrase, hingga melalui pengadilan hubungan industrial termasuk tingkat kasasi, Mahkamah Agung, bahkan peninjauan kembali. Lalu contoh yang selanjutnya yakni adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Singapura, di mana di Singapura ini adalah contoh negara yang menganut tradisi common law, juga memiliki undang-undang yang mengatur ketenaga kerjaan, yaitu the Employment Act 1968. Melalui undang-undang ini, pemerintah Singapura berupaya menciptakan standarisasi kondisi kerja. Di antaranya diatur tentang standar hari kerja dalam satu minggu, yaitu maksimal 44 jam dalam seminggu, besaran upah lembur, dan batas waktu lembur yang diizinkan untuk dilaksanakan oleh para pekerja atau buruh. Selain itu, diatur pula tentang besaran tunjangan yang diterima oleh pekerja atau buruh yang sakit, serta ketentuan tentang masa cuti bagi mereka dalam 1 tahun.
Melalui berbagai peraturan tersebut diharapkan dapat dicegah timbulnya biaya-biaya tersebut yang tinggi atas lembur yang dilakukan oleh para pekerja atau buruh, sehingga melalui penghambatan biaya tinggi ini investor-investor asing diharapkan tertarik untuk menanamkan modal mereka di Singapura. Melalui undang-undang ini, pemerintah Singapura juga mengharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan industri di negaranya. Lalu kesimpulannya, common law pada umumnya tidak dikodifikasi. Ini berarti bahwa tidak ada kompilasi komprehensif aturan hukum dan undang-undang. Sedangkan civil law merupakan hukum yang dikodifikasikan. Negara-negara dengan sistem civil law yang komprehensif, kodifikasi hukum terus diperbarui antara lain hukum acara di pengadilan, prosedur yang berlaku, dan hukuman yang sesuai untuk tiap pelanggaran. Baik, mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.